Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yani melalui akun YouTube saya ini. Kali ini saya akan mencoba membahas atau menganalisa terkait dengan ditunjuknya Ibu Siti Rohmie Wakil Gubernur NTB sebagai Ketua Nasdem NTB gitu. Yang lebih akan coba kita gali terkait dengan ditunjuknya Ibu Rohmie sebagai Ketua Nasdem adalah seperti apa ke depan arah politik Ormas NWDI dan juga kekuatan Zurohmi di parlemen begitu pasca Ibu Rohmie menjadi Ketua Nasdem NTB. Dan ditunjuknya Ibu Rohmie sebagai Ketua Nasdem NTB bagi saya bukan hal yang mengejutkan begitu. Karena memang 3 minggu yang lalu saya sudah pernah menulis terkait dengan DPP Nasdem tinggal mengumumkan Ibu Rohmie sebagai Ketua DPP. Dan hari ini sudah sah Ibu Rohmie menjadi Ketua Nasdem NTB begitu. Ada beberapa catatan yang ingin coba saya elaborasi terkait dengan pasca Ibu Rohmie menjadi Ketua Nasdem begitu. Yang pertama terkait dengan politik NWDI begitu. Saya melihat pasca Ibu Rohmie menjadi Ketua Nasdem ini arah politik NWDI akan lebih terkonsolidasi, terutama nanti menghadapi pileg dan pilkada 2024. Karena memang tokoh sentral NWDI selain TGB ada Ibu Rohmie sudah menetapkan pilihannya untuk bergabung di Partai Nasdem begitu. Nah, jika kita melihat pada pemilu 2019 arah politik Ormas NWDI ini terbagi dalam 3 partai, yaitu Partai Nasdem sendiri, karena di situ ada Pak Samsul Lutfi, Hairul Rizal, suami Ibu Rohmie yang juga maju sebagai calon legislatif dan terpilih. Dan yang kedua ada Golkar. TGB pada pemilu 2019 menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Dan yang ketiga Partai Demokrat, karena ada sejumlah elit NWDI juga masih bertahan di Partai Demokrat, seperti Tuan Guru Mahali Fikri yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB. Ini tentunya dengan sudah resminya Ibu Rohmie menjadi Ketua Nasdem NTB, saya lihat juga tidak terlepas dari peran-peran lobby yang dimainkan oleh TGB begitu sebagai tokoh sentral atau Ketua Umum PB NWDI. Sehingga saya melihat ke depan bahwa Ormas NWDI ini akan terkonsolidasi kekuatan politiknya maupun jamaah maupun kadernya itu ke Partai Nasdem, meski memang ada sejumlah elit NWDI yang masih tetap berada di Demokrat, tapi saya lihat tidak akan terlalu besar begitu. Dan kader-kader NWDI pun akan lebih mudah untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pileg 2029 maupun peluang-peluang kader-kader internal NWDI juga untuk maju di pilkada 2024 dan diusung oleh Partai Nasdem. Dan yang kedua, saya melihat bahwa dengan ditunjuknya Ibu Rohmie menjadi Ketua Nasdem NTB ini tentu berpotensi untuk bisa mendongkrak
raihan suara maupun raihan kursi Partai Nasdem baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota begitu. Karena relatif saat ini Nasdem sudah punya basis pemilih dan juga kader-kader yang cukup solid dan cukup militan, ditambah dengan memang hasil raihan pemilu 2019 misalnya di tingkat provinsi itu Nasdem memperoleh 5 kursi 1 fraksi, dan di tingkat kabupaten kota pun Nasdem memperoleh kursi yang cukup signifikan begitu. Bahkan mereka juga menempatkan kadernya dari Dapil NTB untuk DPR RI, yakni Pak Samsul Lutfi. Nah, dengan ditambah masuknya Ibu Rohmi dan masuknya secara utuh Ormas NWDI, tentu ini juga akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Nasdem untuk bisa memenangkan pemilu legislatif pada 2024. Terkait kemungkinan apakah akan ada resistensi begitu di internal Nasdem dengan ditunjuknya Ibu Rohmi sebagai ketua Nasdem NTB, saya melihat mungkin kalau kita bicara tidak ada resistensi, mungkin tidak ya. Resistensi pasti ada lah, karena itu bagian dinamika yang ada di internal, walaupun saya melihat resistensi tidak terlalu besar. Karena memang Nasdem ini adalah partai komando, sehingga cenderung apa yang menjadi keputusan ketua umum atau keputusan DPP itu akan dilaksanakan secara utuh oleh kader-kader Nasdem yang ada di tingkat daerah. Sehingga saya melihat bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Rohmi ke depan, relatif mungkin Nasdem NTB akan tetap solid begitu, dan kader-kader lama pun akan siap membantu Ibu Rohmi sebagai ketua DPW Nasdem NTB untuk menghadapi berbagai agenda-agenda politik ke depan. Selanjutnya, jika kita melihat seperti apa peluang atau kans Ibu Rohmi untuk maju kembali di Pilkada NTB 2024, saya melihat dengan Ibu Rohmi berhasil meraih kursi ketua DPW Partai Nasdem pasca ketua DPW sebelumnya Pak Haji Muhammad Amin meninggal dunia, saya melihat ini sebagai langkah yang mulus bagi Ibu Rohmi untuk bisa kembali tampil di Pilkada NTB 2024. Artinya sebagai ketua Nasdem, tentu Nasdem akan berpotensi besar untuk mengusung ketua DPW-nya Ibu Rohmi sebagai kandidat di Pilkada NTB 2024. Artinya tiket partai politik untuk Ibu Rohmi maju sudah tersedia, dengan Nasdem punya 5 kursi di DPRD NTB. Jika kita mengacu kepada persyaratan pencalonan yaitu 13 kursi, dan Nasdem punya 5 kursi, artinya Ibu Rohmi tinggal mencari 7 kursi lagi begitu untuk persyaratan usungan. Nah, tinggal pertanyaan kemudian, apakah Ibu Rohmi ini akan maju sebagai calon gubernur atau tetap memilih sebagai calon wakil gubernur mendampingi Dr. Zulkifli Masyah di Pilkada NTB 2024. Jika Ibu Rohmi maju sebagai calon gubernur, tentu Ibu Rohmi tinggal mencari partai tambahan lah 7 kursi lagi untuk memenuhi persyaratan usungan. Tetapi jika Ibu Rohmi memilih tetap sebagai calon wakil gubernur mendampingi Dr. Zulkifli Masyah, artinya koalisi Nasdem PKS dengan 8 kursi di DPRD NTB jika mengacu pemilu 2019, maka sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung kandidat di Pilkada 2024. Tetapi memang Pilkada 2024 ini salah satu yang akan menjadi tolak ukurnya adalah hasil pemilu legislatif 2024, sehingga kita juga belum mengetahui seperti apa raihan kursi daripada partai-partai politik itu nanti.
pada pemilu legislatif 2024. Lalu kemudian seperti apa dampak dari Ibu Rohmi menjadi Ketua Nasdem NTB di legislatif atau di DPRD NTB? Saya melihat dengan Ibu Rohmi menjadi Ketua Nasdem NTB, ini akan menjadi posisi yang menambah kekuatan pemerintahan Zul Rohmi di DPRD NTB. Karena kita lihat selama ini bahwa cenderung PKS single fighter menghadapi tekanan-tekanan politik dari partai-partai atau kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen begitu. Karena memang hanya PKS yang menjadi pendukung Dr. Zul begitu. Meski memang ketika kita melihat Pilkada 2018 Zul Rohmi ini diusung oleh koalisi PKS dan Demokrat, tetapi dalam perjalanannya kemudian bahwa Ibu Rohmi memutuskan keluar dari Partai Demokrat, membuat kekuatan Zul Rohmi relatif hanya tertumpu pada PKS. Dan kita bisa lihat selama ini bahwa setiap kebijakan-kebijakan Zul Rohmi itu hanya PKS yang selama ini yang menjadi single fighter, yang pasang badan terhadap Zul Rohmi, karena memang relatif Ibu Rohmi belum menentukan sikap politiknya mau bergabung ke partai mana begitu. Tetapi hari ini sudah kita lihat bahwa Ibu Rohmi sudah memegang kursi Ketua DPW Nasdem, dengan secara otomatis bahwa akan ada dua partai yang ada di belakang pemerintahan Zul Rohmi, yaitu PKS dan Partai Nasdem. Tentunya kolaborasi dua partai ini tentu akan menambah daya tawar lagi begitu bagi pemerintahan Zul Rohmi di DPRD NTB dalam mengamankan kebijakan-kebijakannya politiknya ke depan. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi di analisa-analisa politik berikutnya.